Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. طيب, من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من حرمت عليهم الصدقة، من هم؟ آل علي، آل جعفر، آل عقيل، آل عباس بن حارث، وأزواجه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. طيب, قال رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهم أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه منزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Baik, sekarang beliau masih menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Telah menjelaskan tentang kekhususan atau keumuman dari sahabat Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana ahli sunnah wal jamaah ini mencintai dari ahlul bait, loyalitas terhadapnya. Kemudian terlebih lagi terhadap istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka juga dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di sana ada silang pendapat. Kata beliau rahimahullah, ahli sunnah wal jamaah ini memiliki loyalitas, kecintaan terhadap istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka mencintai mereka, ahli sunnah wal jamaah mencintai, menghormati istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah tentang kecintaan ahli sunnah wal jamaah terhadap mereka, bahwasanya mereka ini cinta, menghormati mereka karena mereka dari ibu-ibu dari kaum mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, pada pemuliaan terhadap mereka, penghormatan terhadap mereka, dan larangan dari menikahi mereka. Adapun dari hukum-hukum yang lain, yaitu dari seperti hukum ajnabiyah, dari larangan terhadap khulwat terhadap mereka, bersama mereka, melihat kepada wajah mereka. Nah, ini dari sisi hal ini masih dikatakan hukum dari ajnabiyah. Adapun dianggap dari ummul mukminin itu dari sisi apa? Kita hormati, kita cintai, dan larangan terhadap
menikahi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Dan Nabi SAW itu lebih mementingkan kaum mukminin daripada dirinya, dan istri-istri Nabi SAW itu adalah ummahatuhum, yaitu ibu-ibu dari kaum mukminin. Di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada." Dan jangan kamu menyakiti Rasulullah SAW, dan jangan kamu menikahi dari istri-istrinya setelah dia selamanya. Ini dari larangan. Kemudian Allah SWT firman, "Wa idza sa'altumuhum mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Nah, ini larang untuk melihat mereka. Jadi seorang atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana mereka mencintai kaum istri-istri Nabi. Dalam hal ini juga mereka mencintainya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya. Mereka pun benci terhadap siapa yang membencinya atau siapa yang mencelanya. Mereka berlepas diri dari orang-orang yang merendahkan atau mencela dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah itu mengkafirkan siapa yang melemparkan kekejian, menuduh kekejian terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha setelah Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan, melepaskan dari hal tersebut, dari fitnah tersebut. Ini pensucian Allah Subhanahu wa taala terhadap Aisyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan karena siapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha setelah Allah Subhanahu wa taala sucikan dia dari hal tersebut, kekejian tersebut, maka dia telah berdusta terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan siapa yang menuduh, melemparkan tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata beliau, "Wa yu'minuna bi annahum azwajuhu fil akhirah." Dan mereka pun mengimani bahwasanya mereka ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah istri-istrinya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah firman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masuklah kalian ke dalam surga, engkau dan pasangan kalian, istri sekalian, dalam keadaan kalian bergembira." Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya istri seorang itu akan menjadi istrinya di akhirat kalau dia dari penghuni surga. Kalau dia dari penghuni surga. Kemudian dalam hadis yang menjelaskan bahwasanya istri Nabi SAW ini di akhirat datang dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya Ali radhiyallahu taala mengutus Ammar, begitu pula Al-Hasan ke Kufah. Kemudian Ammar berkhutbah. Dia mengatakan, "Inni la'alamu annaha zawjatuhu." Saya tahu bahwasanya Aisyah ini dari istrinya Nabi SAW di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi ini penegasan dari sahabat bahwasanya istri Nabi SAW di dunia itu juga istrinya di mana? Di akhirat. Di akhirat. Kemudian kata beliau, khususan Khadijah radhiyallahu taala anha, terkhusus dari istri Nabi SAW Khadijah, bahwasanya dia adalah ummu aktsari auladihi wa awwalu man amana bihi wa 'adadahu ala amrihi wa kana laha minhu manzilah al-manzilah 'aliyah. Terkhusus Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini dari
istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid. Nabi SAW menikahinya di Mekkah di umurnya yang 25 tahun. Nabi SAW menikahinya di Mekkah di umurnya yang 25 tahun. Di mana disebutkan di sini awwala man amana bihi, orang yang pertama kali beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dia perempuan yang pertama masuk Islam, bahkan mutlak orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Khadijah. Iya. Itu adalah Khadijah. Namun telah disebutkan rinciannya bahwasanya yang pertama kali masuk dari sisi perempuan secara mutlak adalah Khadijah. Kemudian dari laki-laki Abu Bakar. Kemudian dari anak kecil Ali radhiyallahu taala anha. Kemudian dari budak Bilal bin Rabah. Kemudian dari budak yang dimerdekakan siapa? Zaid bin Harithah. Iya, budak Nabi, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha ini punya kekhususan. Iya. Yang pertama di sini dikatakan aktsaru auladihi. Ini dari kebanyakan dari anak, bahkan semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari Khadijah. Ya, kecuali Ibrahim, yang lahir dari budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maria. Jadi anak Nabi SAW mulai dari Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Fatimah, itu semuanya lahir dari Khadijah. Iya, ini dari kekhususannya. Kekhususan yang kedua, itu Nabi SAW tidak menikah. Iya, setelah Khadijah meninggal. Jadi artinya Khadijah ini bersendirian bersama Nabi SAW sampai dia meninggal. Disebutkan juga bahwasanya dia yang paling utama dari perempuan dari istri Nabi SAW. Walaupun di sana ada perselisihan, karena akan disebutkan nanti perselisihan antara Aisyah yang mana yang paling utama dari istri Nabi SAW. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu memberikan rincian yang sangat indah. Bahwasanya Khadijah ini yang paling utama dari keutamaan yang dia miliki. Di antaranya adalah dia yang pertama kali masuk Islam. Kemudian dia menemani Nabi SAW dalam penyampaian awal-awal dakwah Nabi SAW. Kemudian Aisyah, dia lebih utama dari sisi akhirnya, ya, yang dimana dia dari sisi keilmuannya, yang dimana dia meriwayatkan dari Nabi SAW 2210 hadis, termasuk dari rawi yang meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi SAW. Ada 7 orang, ya. Ada Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, kemudian Anas, siapa lagi? Ibnu Abbas, kemudian Aisyah, kemudian Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dikumpul dalam satu bait syair. Ada yang hafal? Sultan. Wal-Jabiru wa zawjatun Nabi. Iya. Itu tidak berurut, ya. Yang disebutkan oleh Suyuti tidak berurut. Disebutkan oleh Syekh Adam Al-Itubi itu berurut dalam bait syairnya. Urutan dari sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW itu 7. Yang pertama Abu Hurairah. Beliau mengatakan al-muktsiruna fi riwayatil khabar
min as-sahabatil akabir al-ghurar. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, fa Anasun wa zawjatul hadil abar. Thumma Ibnu Abbas yalihi Jabiru, thumma Ibnu Abbas yalihi Jabiru. Kemudian terakhir siapa? Thumma Al-Khudri fa huwa al-akhiru. Itu ada 7. Yang terakhir siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Jadi diperselisihkan apakah Aisyah radhiyallahu ta'ala yang paling utama atau Khadijah. Ini rincian dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya Khadijah ini yang paling utama dari sisi awal, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu yang utama dari sisi akhir, yang dimana dari sisi keilmuan dan dari sisi penyebaran ilmu agama di akhir-akhir dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi dari siapa namanya? Khadijah. Kemudian setelah itu menikahi Saudah bintu Zam'ah. Ini istri kedua Nabi SAW. Setelah meninggal Khadijah, kemudian menikahi Saudah. Ini yang memberikan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menghadiahkan malam gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian istri ketiga Nabi SAW itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini memiliki kekhususan juga, di mana dia dari perempuan yang paling dicintai. Dalam hadis Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang paling dia cintai dari manusia? Ayun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyah. Iya. Kemudian Amr bin As berkata, minar rijal abuha. Minar rijal abuha. Nah, ini pendalilan bahwasanya Nabi SAW mencintai Abu Bakar. Yang dinafikan darinya apa? Al-khullah. Ya, al-khullah. Karena khullah itu lebih tinggi daripada al-mahabbah. Kemudian setelah itu siapa? Nabi SAW menikahi Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Romlah bintu Abi Sufyan. Kemudian setelah itu menikahi Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Kemudian menikahi Zainab bintu Jahsh. Ini tatkala ditalak oleh bekas budak Nabi SAW, yaitu Zaid ibn Harithah. Ini kekhususannya Allah SWT menikahkannya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kemudian menikahi Zainab binti Khuzaimah. Kemudian menikahi Juwairiyah bintu Al-Haris. Kemudian menikahi Sofia bintu Huyai. Dari kekhususannya maharnya ini adalah pembebasannya. Hasan, maharnya adalah pembebasannya sendiri. Kemudian menikahi Maimunah bintul Haris. Dan ini istri terakhir Nabi SAW. Jadi ini semua istri yang dimana Nabi SAW itu berhubungan dengannya. Dan inilah dari istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Ada berapa semua? Ada 11 dari istri-istri Nabi SAW. Jadi kata beliau di sini khusus dari pembicaraan tentang Khadijah.
Ummu aktsari auladihi. Ini sudah ya. Ada 5 anaknya semuanya dari Khadijah. Wa awwalu man amana bihi. Iya, dia yang pertama beriman. Disebutkan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya dia yang pertama kali beriman dari perempuan. Pertama kali masuk Islam dari perempuan. Ini sudah lewat. Kemudian kata beliau, wa'adadahu ala amrihi, yang membantu dia dalam perkaranya ketika turun wahyu. Ya, ini sudah lewat. Kisahnya tatkala Jibril datang kepada Nabi SAW di Gua Hira. Kemudian dia kembali ke rumahnya, kemudian berkata, zammiluni, zammiluni. Maka dipeluk, ya, sampai hilang rasa takutnya. Nah, ini dari awal-awal turunnya wahyu yang menemani siapa? Khadijah. Menemani Khadijah. Kata beliau, wa kana laha minhu al-manzila al-'aliyah. Dia memiliki kedudukan yang tertinggi dari Nabi SAW. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala Jibril datang kepada Nabi SAW, dikatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'a ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Ini Khadijah datang kepadamu, bersamanya ada makanan atau minuman. Wa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Kalau dia sudah mendatangimu, maka sampaikan padanya keselamatan dari Rabb-nya. Lihat. Ini dari keutamaan, ya, memiliki kedudukan tinggi di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, fa idza atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Dari Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Dan kabarkan untuknya bahwasanya dia memiliki rumah di mana? Di surga. Iya, dari emas. Rumah dari emas. Di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan. Ini dari keutamaan siapa? Khadijah. Ini dari seorang atau siapa yang dipersaksikan dengannya surga, ya. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Dari keutamaannya juga bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala itu disebutkan tidak ada kecemburuan kecuali kepada Khadijah. Di mana Nabi SAW itu kalau menyembeli kambing, itu mensedekahkan atas nama siapa? Khadijah. Atas nama Khadijah. Ini dari kekhususan atau derajat kedudukan tinggi di sisi Nabi SAW dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, demikian pula kekhususan dari As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli sarid ala sa'irit ta'am. Dikatakan As-Siddiqah karena kesempurnaan dari kejujurannya bersama Nabi SAW, kejujurannya dalam bermuamalah bersama Nabi SAW, bagaimana sabarnya dia dalam gangguan dari fitnah tuduhan kepadanya tentang tuduhan perzinahan. Tak kala dilepaskan, Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia dari tuduhan itu, mensucikannya dari tuduhan itu, dia mengatakan, innila ahmadu illallah, saya tidak memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari sini, dilihat bagaimana sempurnaan imannya dan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala, tak kala disucikan dari hal tersebut, fitnah tersebut, kata beliau, la ahmadu, inilah ahmadu illallah, tidak ada yang saya puji kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang membersihkan dia dari gangguan tersebut, fitnah tersebut. Kemudian kata beliau, yang dimana Nabi SAW mengatakan,
Fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli as-sarid ala sa'irit ta'am. Dikatakan keutamaan Aisyah itu di atas semua perempuan itu seperti keutamaan sarid. Disebutkan sarid itu dari makanan yang paling bagus, yang paling enak. Di mana campuran dari sarid ini ada roti dengan daging. Roti dari daging. Rotinya dari gandum dan dia dari makanan pokok yang paling utama. Dan daging ini dari lauk yang paling enak. Digabung namanya apa? Sarid. Digabung namanya sarid, makanan. Jadi keutamaan Aisyah ini seperti keutamaan sarid di atas semua makanan. Karena sarid ini gabungan antara khubus, roti, yang dimana roti dibuat dari mana? Dari gandum, dan gandum ini makanan pokok yang terbaik. Ditambah lagi lauknya daging. Iya. Maka berkumpulnya ini, dan ini lauk yang paling enak itu daging. Ya. Berkumpulnya ini dinamakan apa? Sarid. Maka sarid ini seperti keutamaan sarid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di atas semua perempuan disebutkan itu seperti keutamaan makanan yang bernama sarid di atas semua makanan. Iya. Lebih enak daripada bakso. Ya. Semua makanan. Ini dari perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل. Sekarang menjelaskan tentang kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini, dalam permasalahan sahabat. Ya, sudah lewat kemarin. Ya. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ini pertengahan di antara dua kelompok dalam permasalahan sahabat. Siapa itu? Rawafidh dan Khawarij. Iya. Rawafidh kenapa dikatakan menyelisihi? Iya, dari kebencian mereka terhadap Abu Bakar dan Umar dan keguluhan mereka terhadap Ali radhiyallahu ta'ala anha, cintaan yang melebihi dari apa yang Allah SWT perintahkan kita untuk cinta kepada para sahabat. Adapun Khawarij karena mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat, sebagian dari sahabat diantaranya yang jatuh dalam dosa besar yaitu Utsman, Ali dan Muawiyah dan siapa yang mengikutinya. Jadi di sini rahimahullah taala setelah menjelaskan dari akidah Ahlussunnah sebagian, akan datang nanti akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lain tentang sahabat. Disebutkan di akhir setelah beliau menyebutkan tentang kelompok yang menyelisih dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan antara dua kelompok. Yang dimana disebutkan di sini dari kelompok jalan Ar-Rawafidh. Ar-Rawafidh sudah ya sebutkan. Itu diambil dari seorang yang meninggalkan Zaid ibn Hasan ibn Ali. Ya, Hasan atau Husain? Husain. Sakit. Siapa? Siapa? Saya juga lupa. Hasan atau Husain?
Iya. Hussein. Siapa yang bilang? Hussein. Iya. Bagaimana mereka ini meninggalkan Zaid ibn Ali ibn Hussein. Ahsan. Kala seorang meminta kepada Zaid untuk mengeluarkan pendapatnya tentang dua orang itu, siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Kala mereka memujinya, menghormatinya, maka mereka pun meninggalkan Zaid. Dikatakan apa? Rafattumuni. Dikatakan Rafidah, yaitu bermakna tark, meninggalkan. Nah, ini mereka membenci sahabat. Iya. Di antaranya Abu Bakar dan Umar yang menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi SAW. Yang dimana diketahui dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mencintai, terutama meyakini akan keutamaan Abu Bakar yang menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Kemudian setelah itu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, iqtadu bil ladaini min ba'di. Mengambil petunjuklah, berpeganglah dengan dua ini, siapa? Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis lain disebutkan wa may yuti'il qaum, Abu Bakar, kemudian Umar yarshudu, maka dia akan berada di atas petunjuk, Dan orang yang mencela dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu itu akan jatuh pada celaan kepada Al-Quran, kepada sunnah, celaan kepada Rasulullah SAW, celaan kepada syariat Islam. Ada 4. Celaan kepada Al-Quran, celaan kepada sunnah, celaan kepada apalagi Rasulullah SAW, dan celaan kepada syariat Islam. Celaan kepada Al-Quran karena Al-Quran itu menjelaskan tentang keutamaan mereka. Karena Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan mereka. Sudah lewat tentang ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan mereka secara keseluruhan dari sahabat. Allah firman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ini penegasan dalam Quran bahwasanya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang terdahulu dalam Islam. Mereka orang-orang yang terdahulu dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala firman, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Allah firman, wa kullu wa'adallahu al-husna. Mereka semua ini sudah dijanjikan surga untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau ada celaan terhadap sahabat, berarti bentuk perendahan juga terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdapat padanya pujian-pujian terhadap mereka. Dan ayat yang lain. Kemudian celaan terhadap apa? Sunnah. Hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Lihat, di sini ada keutamaan jelas. Larangan terhadap mencela kepada sahabat terkhusus. Kemudian dari hadis-hadis yang lain yang kita sebutkan, terutama dari dua orang yang paling mulia setelah Nabi SAW, itu Abu Bakar, kemudian siapa? Umar bin Khattab. Kemudian dalam hadis lain kata Nabi SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu di zamanku. Kemudian siapa yang datang setelahnya dan siapa yang datang setelahnya. Kemudian celaan pada Islam atau syariat dari agama ini. Kenapa? Karena yang menukil dari Al-Quran sampai kepada kita
kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dari syariat-syariat Islam, itu dari mana? Dari mana? Dari sahabat. Dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau kita mencela sahabat, sebagiannya, sedikit atau seluruhnya, terutama dua orang ini, siapa? Abu Bakar dan Umar. Itu berarti celaan terhadap syariat Islam. Kenapa? Karena syariat Islam dinukil oleh orang-orang yang orang kafir, orang fasik, orang yang tercela. Iya, dan ini celaan. Ini celaan. Ini celaan pada Islam. Kemudian celaan pada Rasulullah SAW. Kenapa celaan? Iya, karena sahabat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan mereka ini adalah orang-orang kafir fasik, maka Nabi SAW diutus di negeri atau pada zaman di mana hidup orang-orang fasik kafir seperti mereka, berteman dengan mereka, berjalan dengan mereka, yang di mana Nabi SAW mengatakan, "Faradtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Raja'tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Lihat. Siapa yang ditemani ini? Hah? Kalau pandangan mereka, siapa mereka? Orang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tahzan innallaha ma'ana." Siapa yang temani ini? Hah? Ada ma'iyah di situ. Sudah lewat ya, ma'iyah. Ma'iyah apa di sini? Ma'iyah khassah. Karena digandengkan dengan seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian celaan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka sebagai sahabat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada 4 celaan. Jadi mencela sahabat, yaitu mencela Al-Quran, mencela sunnah, mencela Islam, mencela Rasulullah SAW, mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa yatabarrauna min tariqatir rawafidhi alladhina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum. Ini kelompok pertama, mereka benci terhadap sahabat. Dan Rafidah ini banyak tingkatannya, sebagaimana disebutkan. Ada yang dikatakan Rafidah Sabah, yang mencela Abu Bakar dan Umar, ada yang mengkafirkan keduanya. Ada yang sifatnya dia gulu terhadap Ahlul Bait, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka menganggap bahwasanya Jibril salam menyampaikan risalah, kemudian Ali lebih utama daripada keduanya. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat dan sahabat hadir di situ bahwasanya yang menggantikan saya setelah saya meninggal adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, maka tak kala ditunjuk Abu Bakar dibaiat oleh sahabat sebagai pemimpin setelah Nabi SAW, berarti sahabat yang hadir di situ itu diam dengan sabda Rasulullah SAW. Iya. Nah, ini kedustaan. Bahkan yang paling tertingginya adalah mereka menganggap kalau mereka mendatangi Ali radhiyallahu ta'ala katakan anta ilah. Ini yang paling tertingginya dari Rawafidah. Kemudian sebaliknya dari Rawafidah ini adalah kata beliau min tariqatin nawasib. Iya. Nawasib jamak dari nasib. Iya, menancapkan. Alladzina yu'duna ahlal bait biqaulin wa amalin, yang di mana mereka ini menyakiti atau memberikan gangguan terhadap ahlul bait. Ala ra'sihim Ali bin Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi ini kebalikannya dari Rawafidah. Mereka ini benci terhadap ahlul bait. Benci terhadap ahlul bait. Dan yang semisal dengan ini siapa? Nah, Khawarij, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, di antaranya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali radhiyallahu
ta'ala anhu, dengan ucapan dan amalannya. Ucapan dan amalannya. Kemudian kata beliau terakhir, lebih panjang ini. Qala rahimahullah ta'ala, kita ambil ya, selesaikan ya. Hari Senin kita masuk di fasal yang lain tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala rahimahullah ta'ala, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, wa yumsikuna amma syajara baina sahabati. Kata beliau, mereka menahan dari apa yang timbul permasalahan di antara mereka. Wa yaquluna inna hadhihi al-athara, dan mereka mengatakan, ini Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat yang datang, inna hadhihi al-athar al-marwiyah, asar-asar yang diriwayatkan ini, fi masawihim, pada kejelekan-kejelekan mereka, minha ma huwa kadhibun, riwayatnya padanya ada kedustaan, yakni rawinya ada yang matruk, maudhu', hadisnya maudhu'. Wa minha ma qad zida fihi wa yunkis wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi. Dan di antaranya juga ada yang ditambah dan dikurangi dan dirubah dari lafadznya. Kemudian yang ketiga, ada juga maksudnya penyebutan tentang apa yang terjadi antara mereka dari kejelekan, penukilannya sahih dari Nabi SAW, dari mereka. Ya, bentuk perselisihan di antara mereka. Namun kata beliau, wahum wa sahihu minhum fihi ma'durun, dan mereka pada hal itu diberi udur dengan dua jalan. Imma mujtahiduna musibun, mereka ini orang yang berijtihad dalam permasalahan itu dan mereka diberikan balasan pahala dari ijtihad mereka. Wa imma mujtahidun mukhtiun, jadi pertama dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Atau dia ini berijtihad namun salah, maka tetap mendapatkan berapa? Satu pahala. Jadi ada tiga jalan. Apa yang muncul dari mereka tentang kejelekan dari para sahabat, itu Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tiga perkara. Yang pertama, riwayatnya padanya ada kedustaan. Yang kedua, kalaupun ada, ditambah, dikurangi atau dirubah. Kalaupun sahih, maka dia diberikan dari permasalahan tersebut. Karena dalam permasalahan itu, dalam masalah ijtihadiyah, yang dimana kalau mereka benar dapat dua pahala, kalau mereka salah dapat satu pahala. Karena pahala dari ijtihadnya, Insyaallah mungkin hari kita tambah lagi nanti, tapi kita baca dulu selesai. Wa hum ma'a dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun. Bersama dengan kecintaannya kepada sahabat dan menahan dari berbicara tentang apa yang terjadi antara mereka, itu sama sekali Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada yang meyakini bahwasanya para sahabat ini terjaga dari dosa, anil kaba'iril ism wa saghairihi, dari dosa besar ataupun kecil. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi bersamaan mereka ini meyakini bahwasanya para sahabat ini kita cintai, kita hormati, kemudian dia menyebutkan permasalahan yang terjadi antara mereka, namun sama sekali tidak ada keyakinan bahwasanya mereka ini orang-orang yang terjaga dari dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Bal yajuzu alaihim ad-dunubu fil jumlah. Bahkan mereka terjatuh dalam dosa secara jumlah, ya namanya manusia biasa. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap dari anak cucu Adam itu khata', selalu berbuat salah. Iya, jatuh dalam kesalahan. Ini juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tentang orang-orang yang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim
Masih disebutkan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang kalau dia jatuh dalam dosa atau dia melakukan satu kekejian, tapi mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan meyakini bahwasanya tidak ada yang minta ampun, kemudian meyakini tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfirata ma yasdur minhum in sadara. Dan untuk mereka dari sawabiq wal fadail, dari keutamaan-keutamaan, di antaranya adalah terdahulunya mereka masuk dalam Islam. Ma yujibu maghfirata ma yasdur minhum, apa yang mewajibkan ampunan dari apa yang timbul dari mereka kalau ada dari kesalahan, ya. Hatta innahum yughfaru lahum, sampai-sampai mereka pun diampuni. Minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum, diampuni dari dosa-dosanya apa yang tidak diampuni untuk siapa yang datang setelahnya. Nah, ini dari keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan yang mereka miliki. Kebaikan-kebaikan. Mereka menyampaikan Islam, ya, menemani Nabi SAW dalam hijrah, dalam jihad, menjaga agama Nabi SAW, menjaga agama Allah SWT, menukil ya ilmu-ilmu dari Nabi SAW kemudian disampaikan kepada kita. Jadi ilmu yang kita bahas sampai dari sekarang ini itu diambil dari mereka kepada Nabi SAW. Ini sudah berapa generasi setelahnya ini? Nah, di mana Nabi SAW mengatakan man dalla ala khair, iya, falahu mislu ajri fa'ilihi wa lam yunqas minhu syai'. Siapa yang menunjukkan kebaikan, ini kebaikan kita tunjukkan. Kita di atas keimanan, siapa yang menunjukkan kita dapat pahala, mengalir naik. Iya. Oleh karena itu disebutkan Nabi SAW dari orang yang paling mulia. Kenapa? Lihat, dari mereka, dari Nabi SAW disampaikan ilmu sendiri, kemudian sampaikan sahabatnya. Iya, kalau ini investasi seperti ini, iya, apa? Kata beliau, lianna lahum minal hasanat allati tamhu as-sayyi'at ma laysa liman ba'dahum. Ini dia yang saya sebutkan tadi. Karena mereka memiliki kebaikan yang akan menghapus dari dosa-dosanya. Kejelekan-kejelekannya apa yang tidak dihapus oleh siapa yang setelahnya. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ini firman Allah SWT. Iya. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan membuat pergi kejelekan-kejelekan, akan menghapus kejelekan-kejelekan. Kemudian kata beliau, waqad sabata biqouli Rasulullah SAW annahum khairul qurun. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, khairun nasi qarni. Wa anna al-mudda min ahadihim, satu mud dari mereka, idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabal Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Ini keutamaannya. Iya. Bahwasanya mereka ini kalau bersedekah satu mud, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pahalanya ini tidak sampai untuk orang yang setelahnya menyumbang satu gunung emas. Gunung Uhud emas, itu pahalanya tidak sampai dari apa yang mereka sumbangkan, walaupun semua bahkan dikatakan nasifahu, walaupun setengah. Nah, inilah yang mengutamakan mereka dari umat-umat yang lain, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, summa idza kana qad sadara min ahadihim dzambun, kalaupun muncul dari mereka dosa, ayakunu qad taba minhu. Iya, kalaupun dia berbuat dosa, maka dia bertobat dari dosanya. Au ata bihasanatin tamhu, atau dia datang dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosanya. Au ghufira lahu, atau diampuni. Karena apa? Bifadli sabiqatihi, karena keutamaan terdahulunya mereka. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi hum ahaqqun nasi bi syafaati, yang di mana mereka ini yang paling hak mendapatkan syafaat. Kenapa?
Karena dia bersama Nabi SAW, menemani Nabi SAW. Abtuliya bibala'in fid dunya kufira bihi anhu, atau dia diuji dari musibah-musibah yang dimana musibah tersebut menghapus dari dosanya. Ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang ditimpa dari kegelisahan, galau, sedihan, hatta syaukah tasyukuh, sampai duri yang menusuknya ini, illa ghafarallahu khataya, kecuali Allah menghapus untuknya dosa-dosanya. Nah, ini dari sebab hikmah apa yang Allah inginkan jika seorang tertimpa musibah. Di antaranya bentuk penghapusan dosa yang kita lakukan. Ya, di antaranya juga apa? Iya, rafu darajat, sebagaimana Nabi SAW diberi ujian. Iya, diberi ujian oleh Allah SWT sebagai bentuk diangkatnya derajat Nabi SAW. Terakhir apa? Ada 3 untuk orang muslim mukmin. Kalau ditimpa musibah 3. Apa lagi 1? La'allahum yarji'un. Ahsan. Bentuk peringatan untuk mereka supaya kembali. Adapun orang kafir kalau ditimpa musibah seperti itu, nah itu adab muajjalah, ya, yang disegerakan. Nah, itu belum itu. Yang kedua ya bentuk tambih terhadap mereka. Karena ayat bahwa fasadu fil bahri, iya, maka sahabat aidin nas yudiqahu ba'dul ladina amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini untuk semua manusia. Barangkali saja sadar kalau ditimpakan musibah, dia sadar mendapatkan hidayah dari hal tersebut. Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti setelahnya karena panjang ini. Jadi 1 pertemuan lagi ya, insyaallah. Kita baru di karumat aulia. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.